Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, Ustaz Nasrullah yang hadir, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Wifani dan beserta jajaran yang hadir, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah lengkap dan sekitarnya, serta untuk majelis tabligh dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani. Tetap semangat di jalan Allah, jalan berjuang, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini pasti ada akhirnya, berarti harus ada isinya. Isi kita manfaat di dunia ilal akhirah. Dunia manfaat, akhirat masuk surga. Mudah-mudahan kita semua terjaga hamba Allah yang selalu taat beribadah dan bisa diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salatu wa salamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkok yang telah menerima dan membuat acara Syafari Ramadan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Ya, ini sebagian dari kehormatan dan berarti kita sangat kalau kekasih itu yang paling diilik, yang paling disayang. Utara pertama pasti yang dipikir rokok begitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah musyawarah pimpinan daerah ada pergantian formatur, ya formatur. Ketua koordinator majelis tabligh dan tajdid gitu ya, Ustaz ya. Tuh, tabligh dan MT apa? MT-nya itu? MT-nya apa? Tabligh saja ya. Majelis tabligh itu Ustaz Nasrullah yang sebelumnya Ustaz Kirji. Ya, alhamdulillah kalau tadi yang disampaikan ada semangat baru, ada motor baru, ya, energi baru yang ada di majelis tabligh. Dibuktikan dengan program kerja yang kita dengarkan tadi, dan berharap setiap momen kajian rutin majelis tabligh bagian dari kajian akbar, ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Artinya cabang untuk bisa mengerahkan jamaahnya, ya, kita padatkan acara kegiatan itu 3 bulan sekali. Kalau yang hadir 1000 ya nggak masalah. Nah ya, kalau 1 bulan sekali yang hadir tidak ada 100. Nah, ini dievaluasi oleh Ustaz. Kita mengadakan 3 bulan sekali, berharap yang hadir itu ribuan. Begitu ya, yang hadir ribuan, ya ratusan atau ribuan. Saya yakin bisa itu Muhammadiyah. Ya, mungkin juga bisa berkaca di cabang-cabang yang lain, di daerah-daerah yang lain, dan insya Allah Pasuruan bisa. Mari kita semangatkan ghirah ngaji Muhammadiyah. Jadi ngaji Muhammadiyah ini lekok bagian dari yang kita harapkan, karena memang
Di samping pembangunan fisik yang sekarang bagian dari konsentrasi pimpinan daerah, dan alhamdulillah SMK pinter modalnya Pak Ketua 10 juta, itu pun tidak cash. Ya, tadi yang disebutkan Ustaz Nazrul tadi itu sama ceritanya. Jadi SMK Muhammadiyah Dua Lekok ini, SMK Perikanan itu satu-satunya, kalau dalam Jawa Timur itu ada hanya dua, satu Lekok, yang kedua Tuban. Dan insya Allah ini menjadi brand setelah SMK Muhammadiyah 1 Kesehatan. Di sana domainnya kesehatan, di sini domainnya perikanan. Ya, modal datang ke rumah, punya berapa? 10 juta Ustaz. Sudah ngumpul belum? Nah ini luar biasa ya. Ya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi tolong Ustaz tetap peletakan batu pertama. Nah ini gagahnya Muhammadiyah ini. 10 juta wali peletakan batu pertama, begitu ya. Subhanallah, kalau hari ini panjenengan tanya Pak Kepala sudah menghabiskan berapa bangunan? 1,2 miliar. Itu. Jadi dari 10 juta sekarang sudah 1,2 miliar. Ya. Tahun ini diajukan kembali, nekat begitu, harus ya, nekat dikawal dengan baik. Saya berharap nanti tahun 2026 akhir atau 2027 itu hadir antara 5 sampai 600. Mudah-mudahan. Saya berjuangkan betul ini. Ya, karena ini kalau tahun ini ajaran baru bisa ditempati, subhanallah. Kenapa Lekok ini kita mencoba untuk membangun brand baru? Brand baru ini mungkin hadir. Ya, selama ini sekolah yang ada di Lekok, bukan hanya Muhammadiyah, itu siswanya banyak, tapi semua gratis. Ya, kalau bicara gratis ya tidak lah. Tapi ada infak, satu hari 1.000 atau 500 begitu ya. Kalau di total satu bulan itu bayarnya tidak ada 15.000. Ada yang 15, ada yang ya 20.000. Ini ke depan kita harus berpikir beda. Kita suguhkan anak-anak yang mempunyai kualitas pendidikan yang lebih. Dengan cara bangunannya ini representatif. Saya berharap itu memang tidak diberikan jendela, wajib untuk ada AC. Dan kita carikan nanti barang-barang apa untuk mendapatkan air conditioner ini, ya, AC, ruangan ber-AC, sekolah ber-AC, kemudian bangunannya bertingkat, begitu, kemudian seragam dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak kalah dengan sekolah yang ada di kota, begitu. Sehingga berharap pemikirannya berbeda. Kalau saya sekolah nanti dengan model seperti ini, ya kalau memang mungkin sedikit berbiaya itu sudah wajar, begitu. Sudah wajar untuk bayar AC-nya, untuk bayar ustadznya nanti kita datangkan. Ya sudahlah, mudah-mudahan ini segera bisa mengikuti SMK Muhammadiyah 1 Pandaan yang sekarang siswanya sudah 1050. Sekarang SMK Muhammadiyah 1 muridnya sudah yang di sini 170 dengan waktu cuma 6 tahun. Betul ya? 6 tahun berjuang sudah 170 Bapak Ibu. Ya, maka jamaah, makna ini harus diteruskan. Ya, makna ini diteruskan. Kenapa Muhammadiyah PDM berkonsentrasi dalam satu titik bisa menjadi subsidi silang? Subsidi silang itu apa? Nek wis SMK Muhammadiyah 1 Pandaan Suge, ya minta uang berapapun bisa. Kemarin saya tanda tangani bisa membeli tanah seharga 2,4 miliar. Ya. Saya sampaikan, Pak Bibit punya uang, tutup Pak, tapi nyelip bank, nggak apa-apa, nyicilin tutup. Mana saya tanda tangan ini? Bismillah. Sudah cair dan sudah dibayar 2,54 miliar untuk nanti memindahkan SMP. Lekok pun demikian. Kenapa SMK kita seriuskan?
Kalau sudah lekor, SMK-nya maju, punya brand sendiri dan dirasakan di tengah-tengah masyarakat, siswanya banyak, mandiri, kemudian keuangannya surplus, nanti bisa ngangkat lembaga-lembaga yang lain, SMP, SD, TK, sudah nggak perlu mencari dana yang luar, cukup lekok nanti mengayai dari SMK itu sudah cukup, begitu maksudnya. Ya, jamaah Allah, masa sedikit ini menjadi spirit cabang-cabang yang lain. Ya, spirit kenapa kalau araknya seperti ini? Jamaah, saya sampaikan ya semangat Ramadan dalam makna takwa. Surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau pasukan ini mestinya artinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina ayyi al-mubtada amanu khabar, kutiba na'at fi'il, fa'ilnya asyam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum ayyilid du'ai khabar tattaquna. Mumpung ketua koordinatornya ini juga kiai, nanti harus mengkiaikan majelis tabligh semuanya ini. Ya, membaca Al-Quran ya i'rab ini sudah menjadi segojangan. Ya, jadi membaca Al-Quran ini wis gak delok terjemah. Sudah tidak waktunya nanti majelis tabligh ini. Ya, harus ada kajian-kajian tafsir begitu. Ya, kita bicara Al-Quran menjadi konsumsi kehidupan kita. Al-Quran bahasa Arab, bahasa Quran. Kalau bicara itu bahasa Quran. Orang bicara bahasa Arab, kalau saya bicara bahasa Quran. Sholat itu bahasa hadis, bahasa sholat, bukan bahasa Arab. Karena memang ada keterangan tidak boleh sholat dengan bahasa manusia. Kalau tidak boleh bahasa manusia, ya bahasa manusia termasuk bahasa Arab yang tidak masuk dalam doa sholat, tidak boleh dimasukkan di dalam doa sholat. Nah ini kan pakarnya kan demikian ya. Ya, dan majelis tabligh tarjeh dipegang Ustaz Irji. Ya, ini sekarang lagi menggodok format majelis tabligh tarjeh. Mudah-mudahan keduanya ini berjalan dengan apik, dengan bagus, dan ada kolaborasi kegiatan nanti. Mudah-mudahan seperti ini. Ya, tinggal blokir atau bawah. Ya, kalau beliau dua-duanya siap, di tarjeh siap, tabligh siap, karena memang bagiannya beliau. Baik, jamaah rahmatullah, ayat ini kita artikan alladzina ayyi al-mubtada, mubtada itu subjek, amanu khabar. Inilah yang menjadi satu misi dari Muhammadiyah, ya, untuk menjadikan manusia utama. Manusia utama ini adalah manusia yang beriman. Ya, sifat khabar itu adalah lebih cenderung kepada fi'lu syarti. Kalau man menjadi fi'il syarti, kalau khabar itu cenderung kepada fi'lu syarti. Apa fi'lu syarti? Fi'il yang mensyarati khabar mubtada. Kan khabar itu kata yang mensifati al-mubtada. Karena itu selalu beriringan. Ketika ada mubtada mesti ada khabar. Nah ini yang dimaksud al-tabasyam, mengantarkan manusia untuk bisa menjadi imam. Muhammadiyah mengantarkan manusia untuk menjadi manusia yang utama, masyarakat yang sebenar-benarnya, masyarakat yang membawa akidah, masyarakat yang menjalankan syariat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kenapa demikian? Pokok dari asyam sendiri itu diawali dengan amantu billahi bi malaikatihi bi kitabihi bi rusulihi bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi. Maka pergerakan Muhammadiyah selalu di situ ada yang disebut yang harus kuat dan menghindar, bahkan lawan terhadap gerakan TBC. Apa TBC itu?
T-nya itu apa? Tahayul, B, bid'ah, khurafat. Kemarin saya tanya kepada guru siapa ya ketika ini ya, ayo kalau tidak lulus tidak akan saya luruskan begitu ya. Apa itu khurafat? Apa itu tahayul? Apa itu bid'ah? Ya, di Muhammadiyah sudah selesai di situ urusan. Maka gerakannya itu menjadi dasar surat An-Nahl ayat 97. Man amila shalihan. Ini salah satu ciri pergerakannya menjadikan masyarakat utama seperti perintah terhadap asyam ini salah satunya ya. Maka cara kerjanya Muhammadiyah itu berdakwah dengan man amila shalihan. Tujuannya nanti kan di sini. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini kira-kira perlu datanya apa betul? Tidak perlu juga kan ya? Tidak perlu. Sudah selesai ya? Oh belum? Ya. Jawara Rasulullah di situ ada kalimat man. Man ini kita kembali. Kalau tadi fi'il syarti, man menjadi isim syarat. Amila itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya tidak perlu dipikirkan karena sudah dikerjakan, harus dan telah dikerjakan. Maka gerakan Muhammadiyah ini kakak mikir, ya, wakan mikir ruwapat peneromean terus ganti ya, pengajian, ayo ya ini sekarang ini kelihatan ini sudah saya lihat ini, ya wes, ya mungkin rapat 1 kali 2 kali oleh Ustaz ya, tapi actionnya nanti subhanallah saya berharap itu betul-betul menjadi tabligh akbar Muhammadiyah. Ya tidak perlu mikir, ya seperti yang tadi, risiko belakang Mas Putri. Kayak, ya Ustaz, tidak begitu. Risiko belakang, kerjakan. Tanam batu pertama, action dulu. Ya, kita pikirkan ke belakang nanti uang dari mana. Ternyata belum ada berapa bulan ini pembangunan. 1 tahun, 1 tahun sudah 1,2 miliar Bapak Ibu. Nah ini kan Muhammadiyah seperti itu. Nah, makna fi'il madhi ini apa Pak? Dalam tafsir Ibnu Abbas itu disebutkan fima bainahu wa baina rabbahu, hubungan baik manusia dengan manusia, manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kader Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah, kader persyarikatan itu harus sudah selesai tentang masalah ubudiyah syar'iyah, termasuk dalam bidang akidah. Ya. Selalu saya sampaikan dalam rapat, bapak-bapak, ya, mohon diselipkan 1-2 kalimat di dalam doa sholat setelah sholat kita. Mudah-mudahan Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan ini selalu mendapatkan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di sini, ya, termasuk yang lain, ya, nonsen tangan kita yang bekerja tanpa campur tangan ketetapan Allah yang disebut qada dan qadar. Ya, maka itu kalimat amil sholihan itu fima bainahu itu hubungan baik manusia dengan manusia. Maka manusia harus banyak berkarya. Nek kepingin maju ya butuh berkarya. Gak kakek sambatan, tapi kakek berkarya. Ya selesainya itu kalau ada action sambatan sudah selesai memang betul. Ya, ini semua hambatan tapi gak berjalan-jalan, gaya repot ini ya. Jadi Muhammadiyah tidak seperti itu. Ya, enten malih Muhammadiyah. Ya, setelah kerja, durung mari sambatane pol-polan, ya, terkadang apa gitu, menyampaikan beban itu kepada banyak orang, ya. Kader Muhammadiyah itu mampu menyelesaikan sendiri dengan cara yang arif. Ya, Muhammadiyah itu seperti itu. Harta kekayaannya disampaikan. Kita sampai lihat seperti Kiai Ahmad Dahlan itu. Kok boten enten contoh seperti Kiai Ahmad Dahlan, mungkin Muhammadiyah tidak seperti ini. Panjenengan lihat teman kita Nahdlatul Ulama. Saya kan sudah biasa, sampun biasa ketemu dengan yai-yai.
Ya, ada min dan plus. Kenapa di situ ya organisasi besar tapi asetnya jauh dari Muhammadiyah? Karena ada sekolah tapi labelnya NU, miliknya mungkin Wali Songo. Ada sekolah labelnya NU, miliknya Hasyim Asy'ari. Ada sekolah labelnya NU, miliknya Wahid Hasyim. Di Muhammadiyah tidak boleh itu. Satu jengkal tanah milik yang ada di perserikatan harus dinamakan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah termasuk kadernya biasa memberi sedekah, tenaga, pikiran, ya semuanya. Panjenengan terilham dengan sinten Kiai Ahmad Dahlan. Ya apa itu pas apa namanya ini? Film Sang Pencerah ini uang terakhir manggil apa kapi atau apa ya? Uangnya ini seluruh kekayaannya dipakai untuk berjuang, sehingga terakhir itu karena tidak ada untuk bayar, Kiai Ahmad Dahlan itu melelang seluruh perabotannya dikeluarkan, ya cantrik-cantriknya, santri-santrinya nangis. Ya, dibeli satu persatu. Tapi yang membeli itu kemudian sambut. Itu dibawa kembali lagi. Subhanallah, demikian hebatnya perjuangannya. Ya, saudara rahmatullah. Akhir dari sedikit sekabut syirik yang saya sampaikan kita lengkap ini, maka makna puasa ini untuk menjadikan umat Islam yang sebenarnya dengan cara amilus sholihat bima bainahum wa baina rabbahum. Baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selesaikan syariat kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, zakat kita, selesaikan. Buat karya terbaik kita di dunia. Ya, selagi kita masih ada umur, buat terbaik karya hidup kita. Kalau dijadikan ketua cabang, ketua ranting, majelis cabang, majelis ranting, hatta di daerah, ya haram hukumnya untuk menolak, kan begitu ya. Jadi Muhammadiyah seperti itu, tidak gila dengan jabatan, tetapi ketika diberikan jabatan, sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih pimpinan cabang Muhammadiyah, Ustaz Bisron beserta jajarannya, tetap semangat ya, koordinasi kembali nanti ke depan, tahun ke depan berarti harus 1,2 miliar lagi.